Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qobun Salim 81 ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat kepada Allah terus ya. Ala rizikrillahi tasma'ul qulub, kan hanya mengingatku kata Allah, hati kita akan tenang ya. Sahabat Qobun Salim 81, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus sering bersolawat kepadanya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan resep ya, bagaimana cara kita menghadapi di dalam kesempitan hidup ya sahabatku semuanya. Nah, kita akan merasakan yang namanya sempit hidup itu nggak ada kebahagiaan, pokoknya lagi disempitkan ya. Itu salah satu surat cinta dari Allah, ujian yang harus kita terima ya. Nah, Allah juga akan memberikan solusinya ya sahabatku semuanya. Ketika kita lagi dihimpit ya, kesusahan, kelaparan, kekurangan harta ya, dan sebagainya. Yuk sahabatku semuanya, jika kita lagi dililit utang, ada banyak sekali masalah-masalah yang lagi menimpa ke diri kita ya, jangan sedih ya sahabatku semuanya, kita punya Allah ya. Kita lakukanlah sholat sunat taubat tentunya ya sahabatku. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun ya, Qul ya ayyuhal kafirun sampai tamat, dan di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Dan selanjutnya kita lakukanlah ya sahabatku semuanya sholat sunnah hajat ya, mau 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan setelah itu bacalah surah Al-Insyirah ya. Al-Insyirah itu yaitu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya Al-Insyirah itu kelapangan ya. Ini surah termasuk golongan surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah adalah suatu surah yang turunnya di kota Makkah ya sahabatku. Ini terdiri dari 8 ayat, surah ke-94, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukanlah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Dan apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Siapa yang ngasih ujian kepada kita ya? Mau berbagai ujian ya, apapun kesusahan dan sebagainya, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia ya.
Nah, kita sebagai manusia tentunya kita harus pandai juga mencari ilmu ya sahabatku semuanya, bagaimana cara kita mencari ilmu untuk jalan solusi dari kesusahan tersebut ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala harus meminta pertolongan hanya kepada Allah ya. Melalui apa media sesi tentang sholat ya, tentunya kita harus laksanakan sholat ya. Itu cara minta tolong kepada Allah dengan sholat sahabatku. Sholatlah ya, sholat karena sholat insya Allah akan menenangkan hati kita, dan kita curhat kepada Allah melalui sholat ya. Insya Allah bacalah surah Al-Insyirah ini adalah surah di mana kita lagi disempitkan ya, tentang sempit hati, sempit harta, sempit segalanya, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Banyak masalah, bacalah surah Al-Insyirah ini sahabatku. Mau dilaksanakan di salat hajat, boleh ya, baca saja Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ya. Itu sahabatku semuanya. Insya Allah semua kesulitan itu ada jalan keluarnya. Karena kenapa kita dikasih ujian? Karena kitanya yang lemah, kita jauh dari Allah. Itu. Jadi cara Allah mengembalikan kita supaya kita, hati kita semuanya ke Allah akan diputuskan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang kita menuhankan mereka ya. Semuanya akan diputuskan oleh Allah dan tetap berharap hanya kepada Allah ya. Hati kita ini berharapnya hanya kepada Allah. Insya Allah ketika kita berharap kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, apapun tidak akan sulit sahabatku semuanya. Allah akan menolong hamba tersebut ketika kita bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah ya. Yaitu dengan takwa ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan tawakallah hanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kalau kita berharap kepada selain Allah itu akan dikecewakan ya sahabatku semua, karena Allah Maha Pencemburu ya. Allah tidak mau didoakan karena makhluk ini mintanya kepada makhluk lain ya. Seharusnya ketika kita dikasih ujian apapun ya, minta kepada Allah ya yang menciptakan makhluk tersebut, bukan kita makhluk ke makhluk ya, tetapi kita makhluk kepada Khalik yang menciptakan kita. Itu ya sahabatku semua kuncinya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sesat ya. Jadi ketika ada ujian, jangan pergi ke dukun, laksanakanlah sholat ya, mendekatlah ke Allah ya. Itu sarana kita meminta pertolongan kepada Allah ya, lewat sabar dan sholat. Dengan membaca surah Al-Insyirah itu insya Allah ya, apapun kesempitan sahabatku semuanya, insya Allah ada jalan solusinya ya. Ada kesusahan, ada solusinya nanti ya. Kalau kita, hati kita banyak ingatnya ke Allah, bukan ke selain Allah. Karena setan tugasnya yaitu untuk membelokkan pikiran dan hati kita itu bukan ke Allah tetapi ke makhluk. Itu adalah kemusyrikan ya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena sebagai seorang muslim, Tuhannya adalah hanya Allah. Kalau kita menuhankan selain Allah, tentunya itu adalah kemusyrikan, itu adalah dosa besar, dan kita harus bersahadat lagi ya sahabatku semuanya. Kalau kita menuhankan sesuatu ya, jika menuhankan sesuatu, Tuhan-Tuhan tersebut Allah akan ambil satu persatu. Hati-hati ya sahabatku semuanya. Yuk kita kembali kepada Allah dengan cara bersyahadat yang benar dan beristighfar tentunya ya. Perbanyaklah ingat Allah ya sahabatku semuanya, dimanapun, kapanpun, dan di aktivitas apapun ingatlah Allah, dan Allah selalu melihat kita ya sahabatku semuanya, dan Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang istiqomah, sabar, dan tawakal di dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Dan kelak di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita di dunia ini beribadah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, takwa kepada Allah, iman kepada Allah,
dan mau melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah ya, insya Allah kelak di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya di dunia ini, dan tentunya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hati ini diisi kalbu ini dengan zikrullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Robin Salim 81 ini ya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.